Kalian semua pasti gak asing sama yang namanya bumi. Ya, ini adalah planet tempat di mana kita tinggal, beraktivitas, bersosial, bahkan oksigennya kita hirup setiap hari untuk tetap hidup. Tapi pernah gak sih kalian tuh semua kepikiran gimana sih caranya untuk mengukur bumi yang seluas, sekompleks, dan sedinamis ini? Belum dia tiap harinya berotasi, tiap tahunnya berevolusi lagi. Saya Anugrah Nazali dari Prodi Teknik Geodesi ITENAS dengan NIM 2325006 kelas A. Mari kita bedah lebih lanjut bagaimana evolusi ilmu atau bidang teknik geodesi ini. Dulu, cara pandang kita cukup sederhana. Menurut Friedrich Robert Helmert, geodesi secara klasik didefinisikan sebagai ilmu tentang pengukuran dan pemetaan permukaan bumi. Sebatas itu. Namun, di era modern, definisinya menjadi jauh lebih luas. Geodesi adalah disiplin ilmu yang berhubungan dengan pengukuran dan representasi bentuk bumi, orientasinya di ruang angkasa, serta medan gaya beratnya dalam ruang 3 dimensi yang berubah terhadap waktu. Ilmu ini bagaikan sebuah akar pohon raksasa. Dari ilmu dasar geodesi, lahir berbagai cabang aplikasi terapan yang terhubung erat dengan disiplin geologi, ilmu atmosfer, astronomi, hingga oseanografi. Transisi ilmu ini sangat luar biasa. Geodesi klasik dulunya hanya ditopang oleh 3 pilar utama, geometri permukaan bumi, rotasi dan pergerakan kutub, serta penentuan medan gaya berat bumi. Sekarang, kapabilitas geodesi modern berevolusi menjadi 4 fungsi utama. Pertama, penentuan posisi 3D, baik statis maupun kinematis, yang sangat presisi di tingkat global, regional, hingga lokal. Kedua, pemetaan geometri daratan, lautan, dan permukaan es. Ketiga, penentuan variasi ruang dan waktu dari medan gaya berat bumi. Dan yang keempat, pengukuran fenomena dinamis bumi, seperti deformasi permukaan, sirkulasi atmosfer, hingga pergerakan lautan. Cara kerja geodesi saat ini sudah sangat canggih dan terus melesat menuju era Society 5.0. Di masa kini, akuisisi data tidak lagi sekadar mengandalkan pengukuran manual. Geodesi telah terintegrasi dengan platform satellite, Earth observation, pesawat tanpa awak atau drone, sensor pemindai lidar, hingga pembuatan 3D modeling. Dan di masa depan, perkembangannya akan semakin futuristik. Kita akan banyak bekerja dengan intelligent point clouds, teknologi quantum lidar, computer vision, hingga simulasi tata ruang virtual melalui smart city digital twin. Lalu, bagaimana dengan prospek kerjanya? Rantai nilai industri geodesi itu sangat luas. Di sektor hulu, kita melakukan survei dan pemetaan menggunakan satelit maupun radar. Di sektor tengah, data mentah itu kita proses dan analisis menggunakan sistem informasi geografis atau perangkat lunak pemetaan, mengolah big data menjadi informasi yang bisa dibaca. Barulah di sektor hilir, data matang ini diaplikasikan untuk berbagai kebutuhan vital, mulai dari perencanaan tata kota, konstruksi infrastruktur, hingga mitigasi bencana. Dengan cakupan seluas itu, prospek karir dan impact seorang sarjana geodesi sangatlah masif. Apalagi Indonesia adalah benua maritim yang luas ujung ke ujungnya setara dengan daratan Eropa. Informasi geospasial wajib ada agar kita bisa mengelola sumber daya alam darat dan laut negara kesatuan Republik Indonesia secara berkelanjutan. Bahkan, tanpa kita sadari, layanan sehari-hari seperti Gojek dan Grab tidak akan bisa berjalan tanpa adanya sistem Location Based Service atau LBS yang bertumpu pada ilmu geodesi. Geodesi bukan sekedar tentang memetakan batas wilayah, tapi tentang memahami dan menggerakkan dunia kita. Terima kasih sudah menyimak, dan sampai jumpa. Semoga video ini bermanfaat ya.